Banyak cara membangkitkan perekonomian di Papua. Salah satunya yaitu dengan mengambil bagian dalam kewirausahaan. Wirausaha yang paling umum untuk wilayah perkotaan adalah membuka gerai atau kedai kopi yang dikemas dengan konsep yang menarik. Dengan keunikan mulai dari tempat, fasilitas, hingga hidangan atau sajian makanan dan minumannya. Sunshine Cafe salah satunya adalah sebuah kafe berkonsep perpustakaan yang dikelola oleh putra-putri asli Papua. Dapat dikatakan mantap sebab tertata dan dikelola dengan serius, sehingga dapat dijadikan referensi untuk tempat bersantai, nongkrong dengan nuansa khas Papua, serta menu-menu makanan Papua, juga menu nasional sampai internasional. Jadi 2017 akhirnya dengan tabungan yang kita punya dan dikumpul dari usaha sebelumnya, Kio sama Travel, saya dengan suami bilang kayaknya saatnya kita fokus dan ubah. Kita punya ruko yang rumah makan ini, karena selain dia yang paling besar, dia juga yang sebenarnya paling merugikan gitu untuk mama dan bapak. Jadi sudah kita pakai tabungan itu untuk ubah kafe ini. Jadi dulu interiornya tidak kayak begini, kita ubah interiornya. Ada teman dari Serui yang kita minta tolong, dia pas datang jadi kayak Tuhan kirim, dia gambar semua bagian dalam, bantu buat meja dan kursi dan lain-lain. Lalu ada adegannya yang dia kemudian datang bantu kita untuk bikin instalasi listrik dan bersama-sama bantu bikin interiornya. Jadi kalau dibilang kenapa wirausaha, sebenarnya itu pertama karena saya melihat bagaimana orang tua itu berkali-kali gagal dan modalnya hancur, sehingga saya berpikir kalau bukan Tong yang kelola, Tong punya barang, siapa lagi toh. Terus kayak saya jadi semangat untuk membatalkan dan buat orang tidak mengambil asumsi yang salah tentang Tong orang Papua gitu, bahwa yang bisa kelola barang tuh orang dari luar. Atau pas kita ambil kafe juga orang tuh kayak agak ragu-ragu karena Tong terbiasa masak. Kayak kadang-kadang dong berpikir dorang boleh dong punya pekerjaan, itu dong yang tahu atur. Itu kayak macam menjadi semangat untuk bilang tidak, kita juga bisa. Jadi kayak punya kayak semangat dan mental untuk tunjukkan barang apa kak jadi Tong tidak bisa. Dan satu macam berharap awalnya mental barang apa jadi ini tuh jadi kayak semangat untuk adik-adik lain juga untuk berani mulai usaha. Jadi kalau kafe sendiri kita buka 2017. Itu awalnya kita masuk tuh dengan 2 karyawan dulu untuk full time dari pagi sampai malam. Tambah dengan saya dengan suami, jadi kita jadi berempat. Cuma seiring berjalannya usaha, karena rame juga, kita sempat tambah 2 karyawan part time. Jadi itu biasanya fluktuatif karena kita selalu ingin yang masuk ke sini itu sebisa mungkin adalah anak-anak Papua. Jadi kita mau adik-adik yang mungkin lagi kuliah, mereka ambil part time sore di sini. Jadi kita memang kayak macam timnya sudah bagus, 2 full time, 2 part time, tapi kadang-kadang karena mereka sibuk kuliah, mereka keluar. Kayak kemarin awal tahun kita 2 full time, 2 part time. Tapi kemudian sebelum corona itu ada dong mulai sibuk dengan, ada yang sibuk dengan skripsi, ada yang sibuk dengan urusan keluarga, akhirnya sisa 2 karyawan full time. Nah, waktu corona ini cukup terdampak karena kita sempat 2,5 bulan tutup. Kita harus kasih keluar AD 1 karena kemampuan untuk membayarnya tidak ada, mengingat kita tidak buka operasi sama sekali. Jadi sementara kita sekarang bertiga saja, saya dan suami dengan adik laki-laki yang memang sudah ikut kita hampir 2 tahun. Jadi kalau untuk Sunshine sendiri, waktu kita mulai itu memang kita punya uang terbatas. Tapi saya dan suami itu memang ingin menggunakan banyak sekali barang-barang bekas dan barang-barang lokal. Karena kita kayak ingin pas orang masuk sini mereka tahu kalau ini kafenya orang Papua gitu. Terus karena saya punya koleksi buku memang banyak dari SMP, saya ingin bukunya tidak berdebu dan lapuk tanpa guna gitu, karena sudah baca. Saya maunya dia berguna juga untuk
orang-orang lain gitu yang bisa datang pinjam, bawa pulang atau baca di sini dengan gratis. Jadi kita memang dari awal saya sudah bilang sama suami kita buat bentuk perpustakaan, tapi kafe juga karena kita punya anak-anak di Papua ini minat baca lumayan rendah. Kalau misalnya kita buat perpustakaan yang sifatnya kaku, kemungkinan mereka datang tuh rendah. Tapi kalau mereka datang ke kafe lihat ada buku, mungkin mereka iseng cek buku apa. Kalau mereka tertarik mungkin mereka bisa pinjam bawa pulang gitu. Jadi kayak semangat dari berbagi apa yang kita punya dengan harapan agar itu setidaknya bisa membantu meningkatkan minat baca gitu untuk adik-adik yang ada di sekeliling kafe ini gitu. Terus kayak macam dalam perkembangannya karena ada 2 teman tadi yang Hendrik dan Yaning, teman dari Serui dan Genyamin yang bantu. Jadi idenya tuh kayak kolaborasi pikiran kita berempat. Jadi mereka yang kayak bilang, oh bikin ini boleh, tambah ini boleh. Jadi kayak macam kita akhirnya pakai barang-barang bekas banyak, ambil pelepas sagu dari hutan di kampung sana untuk datang kita. Karena macam kita mau sehemat mungkin karena keterbatasan uang tadi yang kita lihat. Kalau lihat kembali kita bersyukur juga terhadap uang banyak, jadinya bisa jadi lebih kreatif gitu menemukan cara-cara untuk dekor interior barang ini. Jadi kita mulai itu modal tabungan kita pakai untuk interior, buat meja kursi dan lain-lain tuh habis dan tidak cukup untuk bayar teman-teman yang bantu kita. Jadi kita gadai sertifikat tanah tempat ini untuk dapat pinjaman dari bank. Jadi waktu itu kita ambil 100 juta dari bank untuk beli mesin kopi dan lain-lain, sekaligus bayar tenaga teman-teman yang bantu. Itu kita 1,5 tahun, dari 2017 sampai pertengahan 2018 sudah selesai. Setelah itu kita jalan berapa bulan tuh sudah balik modal yang tabungan. Jadi modalnya sudah kembali. Terus sekali situ salah satu tantangan terbesar kita di Papua juga gitu, karena biasanya kan kita punya ini kadang-kadang terakhir tuh keluarga lagi kasih utang. Nah, satu dari waktu ambil kendali dari kayak kios, kemudian tour and travel tuh sangat ketat sekali sama saya. Bapak biasa bilang satu Cina hitam, karena biarpun keluarga yang Cina hitam, biarpun keluarga atau bapak sendiri yang utang pun satu akan tagih gitu. Saya punya buku utang kecil, waktu itu belum pakai aplikasi soalnya masih ini, saya punya buku kecil. Saya bilang bapak ada utang nih 500.000 atau 100.000, bahkan kayak utangnya misalnya 20 atau 30, sampai kadang-kadang bapak bilang utangnya kecil saja mau tagih-tagih, tunggu dulu sampai 5 juta. Dan tidak bisa, kita pengusaha tuh tidak bisa tunggu modal sampai segitu baru tagih, itu kita modalnya hancur. Jadi pas ke Sunshine pun karena kita jadi punya banyak beban untuk membuktikan sama orang tua kalau kita bisa, saya sangat hati-hati soalnya soal pengelolaan keuangan. Apalagi kita ada utang ke bank yang kita pakai sertifikat tanah. Karena belum pakai aplikasi, saya betul-betul memindahkan antara keuntungan dan modal. Tidak ada pengeluaran kecil yang tidak catat gitu. Bahkan kayak beli tahu atau tempe mungkin 3.000 2.000 atau bayar uang parkir tuh selalu catat. Untuk utang-utang pun catat. Kita juga di rumah kayak saya dan suami jajan atau beli baju yang tidak perlu itu tidak kita pakai. Uang usaha tuh betul-betul murni kita pindahkan antara keuntungan dan modal. Karena saya perlu usahanya tetap jalan, tapi keuntungannya saya perlu untuk bayar utang. Itu kita jalan manual itu sampai tahun lalu. Tahun lalu kita mulai pakai aplikasi karena sudah mulai banyak aplikasi online tuh kayak kasir. Lalu ada beberapa aplikasi online lagi yang kita bisa masukkan penjualan tiap hari, kita punya stok barang dan lain-lain. Dari situ fund bisa terkontrol, keuntungannya kita berapa, lalu modalnya berapa. Lalu kalau kita misalnya tidak di tempat, stok barang pun terkontrol. Jadi kita bisa langsung cek dan pastikan kalau stoknya tidak kehabisan, sehingga orang datang pesan tidak kehabisan. Tetapi kita punya uang yang tabungan juga kita bisa simpan, modalnya bisa kita putar. Jadi saya pikir sih kalau kita pertama tuh harus hati-hati sekali soal memberi utang sama keluarga. Tidak ada utang yang dia terlalu kecil untuk kita tidak tagih. Biar cuma 10.000 juga tagih, karena kita harus selalu berpikir kumulatif. Dalam 1 bulan kalau 10.000 tapi ada 10 atau 20 orang, kita sudah minus 200.000. Apalagi kayak saya waktu itu masih usaha kios tuh 200.000 tuh bisa beli banyak barang, tuh bisa beli cemilan berapa pak. Pas kafe tuh utangnya jadi lebih besar, kita jadi lebih berhati-hati. Lalu yang kedua tuh kita punya pengeluaran sekecil apapun kita harus catat.
Jadi misalnya beli uang kayak uang parkir yang kita mungkin misalnya nggak premi, kita tidak catat, kita harus catat karena kita hitungnya tuh kalau jadi pengusaha tuh kumulatif dalam per bulan dan per tahunnya berapa kerugiannya kita nih kalau kita tidak hati-hati mengelola uang kecil-kecil ini. Kalau ada berapa pos kecil yang tidak kita hati-hati kelola, kerugiannya dalam 1 bulan tuh bisa 1 juta sampai 2 juta secara tidak sadar. Jadi saya sih sarannya itu sih, ancaman terbesar dari kita punya usaha biasanya keluarga dekat sama teman dekat. Kita harus tegas sama mereka. Kalau sama orang asing tuh lebih gampang lagi. Lalu pengeluarannya kita, modal tidak boleh disentuh sama sekali untuk urusan atau kepentingan pribadi. Kalaupun ada pengeluaran keluarga, kita harus bilang tidak ada uang kalau itu adalah modal usaha. Lalu keuntungannya kita harus bisa simpan. Karena kalau untuk pengusaha, kita kalau punya usaha kan karena banyak keadaan-keadaan yang tidak pasti dan tidak terduga tuh kayak seperti corona begini. Waktu kita mulai usaha, selain memindahkan keuntungan, kalau kita ada utang berarti harus bayar utang, tapi sisanya kita harus simpan untuk dana darurat. Minimal itu kita punya dana darurat 3 kali kita punya jumlah pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalnya pengeluaran bulanannya kita 2 juta, kita harus punya tabungan minimal 6 juta di dalam kita punya tabungan yang tidak boleh disentuh sama sekali. Itu untuk memastikan kalau misalnya sesuatu terjadi, kita bisa tetap menggunakan dana darurat ini untuk mulai kita punya usaha dan kekuatan penuh lagi gitu. Dan itu yang kayak macam kita terapkan di kios, pas di kafe pun gitu. Jadi waktu kita tutup karena corona, setelah buka kita tetap bisa jualan seperti biasa, tidak harus kayak bilang ini habis karena tidak punya modal untuk mulai lagi. Kita kalau omset waktu normal itu sekitar 30-50 juta. Itu omsetnya jadi pendapatan kotor. Jadi biasanya kalau untuk bisnis rumah makan itu dia punya return of investment atau pengembalian investasi itu sehatnya tuh 10-20% dari total kita punya omset bulanan. Jadi omset bulanan tuh ya termasuk kita kayak macam keluar bayar listrik, bayar air, internet, pegawai dan lain-lain tuh sudah habis, sisanya 10-20% itu kita punya keuntungan. Jadi biasanya kayak gaji pegawai termasuk gaji pemilik pun itu di luar dari kita punya keuntungan bersih itu harus 10-20%. Jadi kalau misalnya kita punya pendapatan 5 juta, sehatnya itu kita punya pendapatan bersih itu harus 500.000 sampai 1 juta lah. Pokoknya 10-20% dari 5 juta. Itu baru kayak pendapatan bersih yang sehat. Jadi biasanya kalau misalnya ada adik-adik yang baru mulai usaha, saya bilang kamu harus hitung kamu punya pengembalian investasi berapa persen. Jadi setiap usaha tuh beda-beda. Tetapi ada dia punya rentang sehatnya. Nah untuk usaha rumah makan tuh 10-20% dari kita punya omset bulanan. Jadi kayak macam misalnya kita 1 bulan nih evaluasi kita punya pendapatan, terus hitung betulkah kita punya untung bersih itu segini. Itu setelah kita kurangi tadi termasuk kita punya gaji sebagai pemilik ya, betulkah tidak segitu. Nah itu yang kita kemudian simpan, kasih perpuluhan dan lain-lain. Kita mulai itu dengan menu-menu standar sebenarnya, tapi kita memang dari awal ingin ada menu-menu khas Sentani toh. Jadi kayak papeda, ikan tuh ada. Terus kita waktu itu mulai dengan sagu bakar juga, meskipun dalam perkembangannya itu sagu bakarnya mulai berubah. Kita waktu awal tuh kita memang bikin sagu bakar tapi kita taruh. Jadi biasanya banyak orang yang tidak bisa makan karena keras. Biasanya kita kasih panas juga, tapi sagu kan semakin lama semakin keras. Semakin kesini tuh kita orang pesan baru kita bikin panas-panas. Jadi orang jadi lebih banyak yang bisa makan sagu. Karena memang kan tujuannya kita ingin sagu tuh jadi jajanan yang biasa gitu, bukan kayak macam sekarang orang bilang di Wena itu ada kafe sagu. Kita tidak mau ada istilah seperti itu di kita punya kota. Kita maunya tuh kayak impiannya kita tuh banyak lah penjual-penjual sagu bakar atau ubi di sepanjang jalan di Jayapura nih. Jadi kita tidak kayak macam jadi kafe unik yang menjual sagu bakar lagi, karena menurut saya waktu orang bilang kafe unik yang jual sagu bakar tuh berarti kita kayak kalah gitu dalam mempromosikan kita punya makanan. Jadi kita jual sagu bakar, jual papeda bungkus juga sama gabus yang bisa dipesan. Biasanya pre-order kalau mama-mama dong makan atau ada keluarga ada acara ini juga. Selain fokus ke makanan tradisional, kita juga fokus ke makanan sehat. Jadi
Di sini tuh udah tambah menu-menu seperti smoothie bowl, jadi kayak ada alpukat smoothie, terus kita kasih topping kacang dan lain-lain biar orang jadi lebih kenyang dan lebih sehat. Itu sih kita punya menu. Sekarang ada banyak menu lain juga yang ringan-ringan karena tidak semua orang itu kayak gorengan-gorengan, tetap ada minumannya juga kita bikin variasi, ada minuman kopi, ada teh, ada jus-jus juga. Kayak tadi Van, jadi kita kan udah mulai dari 2014. Saya yang kasih nama ini sebenarnya Sunshine. Sunshine ini biasanya orang kalau datang tuh mereka kira salah ketik karena ada D di situ, todong kira tuh kayak sinar matahari. Padahal sebenarnya tuh singkatan namanya sama adik-adik. Jadi sister, kita tuh 3 bersaudara semua perempuan. Jadi sister, Ulin, Nesti, Dorka, Sain, jadi sama kayak jadi 3 bersaudara yang bercahaya gitu. Saya selalu bilangnya adik-adik, bercahaya tuh bukan dalam arti kayak supaya orang lihat kok, tetapi bagaimana kok bisa jadi kok punya diri, versi terbaik dari kok punya diri, mengendalikan kok punya diri, menguasai kok punya diri sebelum kok bisa bikin pengaruh yang baik ke lingkungan gitu. Jadi sebenarnya arti sunshine tuh seperti itu. Kita belum pernah macam kasih tahu karena jarang ada yang tanya tuh. Mereka selalu bilang sunshine, kiranya tuh kayak salah ketik gitu, kayak berapa bule datang mereka bilang ini sunshine bukan begini cara tulisnya gitu. Nah, ulang tidak, itu sudah betul menurut kita karena itu singkatan sebenarnya.